sakit parah, dia sakit yang perlu obat. Yang pertama kali terlintas dalam pikirannya, saya sakit, saya harus makan obat. Kalau tidak makan obat, saya tidak sembuh. Ini yang harus dibenahi. Yang harus dibenahi bagaimana? Seseorang sakit, sebabnya adalah obat yang bisa menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam dasar keimanan, di dalam dasar ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menyadari bahwa diri kita adalah seorang hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq yang menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya dan mempunyai skenario atau jalan kehidupan hambanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa banyak sekali daripada hamba-hamba Allah, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, yang saya tekankan di sini bahwa harus kita meyakini bahwa setiap kehidupan kita pasti di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di akhir-akhir ini bahwa banyak sekali daripada umat Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala, meyakini sesuatu sebab bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti seseorang sedang sakit. Dia sakit parah. Dia sakit yang perlu obat. Yang pertama kali terlintas dalam pikirannya, saya sakit, saya harus makan obat. Kalau tidak makan obat, saya tidak sembuh. Ini yang harus dibenahi. Yang harus dibenahi bagaimana? Seseorang sakit, sebabnya adalah obat yang bisa menyembuhkan. Akan tetapi yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, perantara obat. Seperti orang mempunyai rasa kenyang setelah makan. Apakah yang memberikan rasa kenyang itu adalah makanan? Hakikatnya di dalam ketauhidan kita, yang memberikan rasa kenyang bukan makanan, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghilangkan rasa dahaga bukan air, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah daripada sejarah yang menunjukkan kekuatan tauhid yang bisa kita pelajari di dalam kisah tersebut. Di dalam suatu kisah, dalam suatu peperangan, ada seorang yang sedang kehausan. Kemudian ketika kehausan, dia pun minum air sampai perutnya kembung pun hausnya tidak hilang. Maka di situ kita yakini bahwa yang memberikan rasa haus dan menghilangkan rasa haus tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan air. Ada lagi contohnya, ulama tauhid mengatakan bahwa apa? Ketika pisau bisa memotong, sesungguhnya yang memotong itu bukan pisau. Yang memotong yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya, yang diberikan kekuatan atau prosesnya melalui pisau tersebut. Oleh karena itu, fokus dalam satu masalah. Ketika kita sakit, bukan bukan obat yang memberikan kesembuhan. Obat hanya memberikan perantara, kan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Dalam Al-Qur'an, Sayyidina Ibrahim mengatakan, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyembuhkan. Faham di situ? Bukan obat yang menyembuhkan, obat hanya perantara, hakikatnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini kita bisa membenahi hati kita, keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mulai sekarang kita melatih diri kita agar selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan seluruhnya daripada makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini, baik itu yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan. Kita melatih diri kita untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita pun akan menjadi lebih terangkat lagi, lebih bertambah lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.